Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu ala al-a'immatil hadin al-mahdiyin. Assalamu ala jami'i anbiya'illah wa rusulih wa malaikatih. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini insya Allah adalah malam Jumat yang sangat mulia. Insya Allah adalah malam nisfu Sya'ban 1446 Hijriah. Ada sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Syekh Tusi radhiyallahu anhu dari Hamad bin Isa dari Aban bin Takhlib. Aban berkata bahwa Imam Ja'far As-Shadiq salatullah salamullah alaih bersabda, malam nisfu Sya'ban telah tiba dan Rasulullah sallallahu alaihi pada waktu berada di rumah Aisyah. Ketika pertengahan malam tiba, Rasulullah sallallahu alaihi beranjak dari ranjangnya untuk melakukan ibadah. Ketika Aisyah bangun, ia melihat Rasulullah sallallahu alaihi telah beranjak dari tempat tidur. Kecemburuannya mulai naik. Ia menyangka bahwa Rasulullah SAW pergi ke rumah istri-istrinya yang lain. Ia beranjak dari tempat tidur dan langsung menyambar cadurnya. Demi Allah, cadurnya tidak terbuat dari sutra, katun, dan kapas. Bahkan terbuat dari bulu dan kombinasinya dari bulu onta. Ia mencari Rasulullah SAW di setiap kamar istri-istrinya yang lain. Ketika itu tiba-tiba pandangannya tertuju kepada Rasulullah SAW yang sedang melakukan sujud bak seonggok tumpuan baju yang terhempas di atas tanah. Ia mendekati beliau dan mendengar beliau berkata, Sajadalaka sawadi wa khoyali wa amana bika fuadi hadhihi yadaya wa ma janaituhu ala nafsi ya azimu turja likulli azim ighfir liyal azim fa innahu la yaghfirus zambal azim illa rabbul azim. Rasulullah Shallallahu alaihi mengangkat kepalanya dari sujud, lalu sujud kembali untuk kedua kalinya. Aisyah mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi berkata, A'udzu binuri wajhikal ladzi ata'at lahus samawati wal arduna wa kasyafat lahu zulumatu wa sholaha alaihi amrul awwalin wal akhirin min fuj'ati niqmatik wa min tahwili afiyatik wa min zawali ni'matik Allahumma rzuqni qalban taqiyan naqiyya wa minasyirki bari'ah la kafiran wala syaqiyah. Kemudian beliau menempelkan kedua sisi wajahnya ke atas tanah dan mengucap, Ghafartu wajhi fit turab wa huqqali an asjudalak. Ketika Rasulullah Shallallahu alaihi ingin kembali, Aisyah pergi ke tempat tidurnya dengan tergesa-gesa. Akhirnya Rasulullah Shallallahu alaihi naik ke tempat tidur dan mendengar nafas Aisyah yang mendesah keras. Rasulullah berkata, Mengapa nafasmu mendesah keras? Apakah kau tidak mengetahui malam ini adalah malam apa? Malam ini adalah malam nisfu Sya'ban. Pada malam ini, semua rezeki akan dibagi, ajal akan ditulis, dan orang-orang yang akan pergi haji akan ditentukan. Sesungguhnya Allah akan mengampuni pada malam ini hamba-hambanya lebih banyak dari jumlah kambing kabilah Kalb dan mengutus para malaikatnya untuk turun di bumi Makkah. Demikian dituliskan oleh Syekh Abbas Al-Qumi dalam Mafatihul Jinan bab amalan khusus bulan Sya'ban. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraja'an Muhammad. Mudah-mudahan para pemirsa Majulah Hijabi TV yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam Barakatul Muhammadiyah beserta seluruh keluarga
malam ini beroleh seluas-luas ampunan Allah dan dituliskan rezeki yang paling luas, yang paling barokah, dan dipanjangkan usianya dan beroleh berbagai keberkahan malam nisfu Sya'ban yang mulia ini. Jadi malam ini sungguh adalah malam yang mulia. Saya akan membacakan beberapa hal. Salah satu keutamaan di malam ini adalah bertepatan juga dengan peringatan kelahiran Hadrat Khotamul Ausiya, yaitu Imam Muhammad bin Hasan Al-Mahdi Al-Muntazor Ajalallah Farajahu Syarif, yang kita nantikan kemunculannya kembali. Jadi menurut salah satu tulisan bahwa malam ini merupakan salah satu tajalliyat agung dari asma Allah Al-Hayyul Qayyum, dan karena itu salah satu yang sangat baik dilakukan malam ini adalah menghidupkannya dan menyibukkan diri dalam ibadah. Sesungguhnya Imam Zaman Salatullah Salamullah alaih ini salah satu manifestasi dari ayat Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Surat Al-Baqarah ayat 257. Allah itu adalah wali orang-orang yang beriman yang mengeluarkan mereka dari kegelapan-kegelapan kepada cahaya. Dan Imam Zaman, Imam Mahdi Al-Muntazor Salatullah Salamullah alaih adalah manusia yang akan mengeluarkan kita semua dari kegelapan-kegelapan menuju cahaya. Kemudian Allah juga berkehendak agar pada masa kemunculan Imam Muhammad bin Hasan Al-Mahdi Al-Muntazor kelak, orang-orang yang tertindas, kaum mustad'afin, dapat meraih anugerah dan diangkat menjadi pemimpin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ard wa naj'alhum a'immatan wa naj'alhum al-warithun. Dan kami menghendaki untuk memberikan karunia pada orang-orang yang lemah atau yang tertindas di muka bumi, dan menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka para pewaris. Jadi malam ini adalah malam kelahiran ia yang akan memimpin kaum mustad'afin untuk menjadi pemimpin dunia dan menguasai dunia, padahal sepanjang zaman orang-orang yang tertindas ini ditindas. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Dan kehadiran Imam Zaman Salatullah Salamullah alaih merupakan penafsiran juga Quran surat Al-An'am ayat 115, wa tamat kalimatu rabbika sidqan wa adlan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ketika Allah menyampaikan kabar gembira kelahiran Nabi Isa Al-Masih alaihissalam kepada Maryam, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha yubasyiruki bi kalimatin minhu ismuhul Masih Isa bin Maryam. Sesungguhnya Allah memberi kabar gembira kepadamu dengan sebuah kalimat darinya, namanya adalah Al-Masih Isa bin Maryam. Pada ayat ini Nabi Isa Al-Masih alaihissalam disebut dengan kalimah minhu, kalimat darinya. Sementara itu kepada Kanjeng Nabi Shallallahu alaihi wasallam Allah berfirman, "Fatamat kalimatu rabbika sidqan wa adlan." Jadi di sini berbeda ya. Kalimatu rabbika. Jadi lebih agung, lebih mulia ya. Kalimatullah, tidak hanya sebuah kalimat dari Allah, tapi betul-betul kalimatu rabbika atau kalimatullah, dan telah sempurna atau telah paripurna. Keparipurnaan ini tidak lain juga adalah cahaya Khotamul Ausiya,
saya penerus Nabi Shallallahu Alaihi yang berakhir di Imam Zaman ajalallah farajahus syarif. Jadi kesempurnaan atau ketuntasan agama ini tidak lain adalah tergantung pada wilayah atau walayah. Dan penuntasan tajaliyah wilayah ini menyatu dengan kalimatullah yang paripurna, yang tammah. Tidak lain adalah Imam Mahdi ajalallah farajahus syarif. Imam Mahdi ajalallah farajahus syarif inilah yang menegakkan sidq kejujuran dan adal keadilan dalam makna yang paling sempurna. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraja ali Muhammad. Jadi ada beberapa amalan penting, ada beberapa amalan yang bisa dilakukan di malam nisfu Sya'ban. Imam Ja'far As-Shadiq Salatullah wassalamu alaih dalam Muntahal Mathalib jilid 2 halaman 472 diriwayatkan beliau bersabda, Sumu Sya'ban wahtasilu lailatan nisfi min. Berpuasalah kalian pada bulan Sya'ban dan mandilah pada malam nisfu Sya'ban. Dzalika takhfifun mir rabbikum warahmah. Itu akan meringankan kalian dan menjadi sebab datangnya rahmat. Atau itu adalah meringankan atau peringan dosa ya dari Tuhan kalian dan juga rahmat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraja ali Muhammad. Kemudian amalan yang lain yang penting adalah membaca dan merenungkan ayat-ayat Al-Quran, khususnya yang memperdalam keyakinan dan meneguhkan keimanan pada ajaran wahyu, terutama juga adalah tentang kecintaan kepada Ahlul Bait Nabi Shallallahu Alaihim dan kepemimpinan mereka. Di sini kita perlu ingat sebuah riwayat dari Biharul Anwar juz 51 halaman 160. Man mata walam ya'rif imam zamanihi mata mitatan jahiliyah. Barang siapa mati dan tidak mengenal atau belum mengenal imam zamannya, maka dia itu matinya adalah seperti kematian jahiliyah atau matinya mati jahiliyah. Na'udzubillah min dzalik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Ada banyak surat-surat yang mungkin bisa dikaji pada malam ini. Dilihatkan bahwa Imam Hasan al-Askari alaihissalam saat menjelang kelahiran Imam Mahdi alaihissalam berkata kepada Hakimah Khotun, bacalah surat Al-Qadr yang mulia. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Kemudian amalan ketiga adalah doa kumail atau doa Nabi Khidir. Imam Ali bin Abi Thalib Salatullah wassalamu alaih bersabda, tidaklah seorang hamba menghidupkan malam ini dan membaca doa Khidir kecuali doanya pasti terkabul. Disebutkan bahwa Kumail bin Ziyad An-Nakhai menemui Imam Ali Salatullah wassalamu alaih pada malam nisfu Sya'ban dan mendapati beliau sedang bersujud membaca doa ini. Lalu Kumail memohon agar beliau berkenan mengajarkannya dan Imam pun mengabulkan permintaan tersebut. Oleh karena itu doa Nabi Khidir ini kemudian masyhur dan dikenal dengan nama doa Kumail yang biasa dibaca pada malam Jumat. Kemudian amalan lain adalah berziarah kepada Imam Husain salatullah wassalamullah alaih. Imam Ali Zainal Abidin salatullah wassalamullah alaih diriwayatkan dalam Biharul Anwar juz 11 halaman 33 bahwa beliau bersabda, Man akhabba ayusofihahu mi'atu alfi nabiyyin war arba'atun wa isruna alfa nabiyyin falyazur qabro Abi Abdillah al-Husain bin Ali fi lailatin nifas min Sya'ban. Fa inna arwahan nabiyyin yasta'dinuna Allah fi ziyaratih fayu'dzanu lahum
wa minhum khamsatu ulul azmi minar rusul. Barang siapa ingin bersalaman dengan 124.000 nabi, maka hendaklah ia menziarahi makam Abu Abdillah Al-Husain bin Ali pada malam nisfu Sya'ban. Karena malam ini ruh para nabi memohon izin kepada Allah untuk menziarahinya dan mereka pun diizinkan. Termasuk di antara para nabi itu adalah 5 nabi ulul azmi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Jadi 5 nabi ulul azmi tidak lain adalah Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Rasulullah Shallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian dalam Kamilus Syiarat diriwayatkan Imam Ja'far As-Shadiq sallallahu wasallam alaih bersabda, manzaro qabrul Husain fin nisfi min Sya'ban ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Barang siapa menziarahi makam Al-Husain pada malam nisfu Sya'ban, Allah akan mengampuni segala dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Salawatullah ala Husain wa ali baitih wa la'natullah ala qatilihi wa alaih. Assalamu alayka ya Aba Abdillah wa alal arwahilati khallat bifinaik. Alaika minni salamullah abadan ma bakitu wa baqiyal lailu wa nahar wa la ja'alahu Allahu akhiral ahdi minni li ziyaratikum. Assalamu alal Husain wa ala Ali ibn Husain wa ala auladil Husain wa ala ashabil Husain wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian amalan berikutnya adalah ziarah Imam Al-Hujjah bin Hasan, Imam Mahdi ajalallahu farajahu syarif. Misalnya dengan ziarah Ali Yasin. Kemudian dalam tauqi atau surat yang mulia dari Imam Mahdi alaihissalam kepada Ishaq bin Yaqub disebutkan wa aksiru du'a bi ta'jilil faraj wa inna dzalika farajukum. Maka kalian perbanyaklah doa agar al-faraj atau kemunculan segera datang. Karena sesungguhnya hal itu adalah jalan keluar bagi kalian. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Allahumma kun li waliyikal Hujjat ibn Hasan salawatuka alaihi wa ala abai fi hadhihi sa'ah wa fi kulli sa'atin waliyan wa hafidan wa qa'idan wa nasiran wa dalilan wa ainan hatta tuskinahu ardokatoan wa tumatti'ahu biha tawilan birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Kemudian amalan berikutnya adalah sholat ya. Salah satu yang dianjurkan adalah sholat Ja'far. Jadi dari Imam Ridho sallallahu wasallam alaih, Hasan bin Fadl berkata, aku bertanya kepada Imam Ridho alaihissalam tentang malam nisfu Sya'ban. Beliau bersabda, itulah malam yang padanya Allah membebaskan para hamba dalam kurung dari api neraka tutup kurung dan mengampuni dosa-dosa. Aku bertanya, apakah ada sholat tertentu yang lebih utama dari sholat-sholat di malam lain? Dia menjawab, tidak ada sesuatu yang khusus. Akan tetapi, jika engkau mau melakukan amal sunnah, maka kerjakanlah sholat Ja'far at-Thayyar. Dan perbanyaklah zikir, istighfar, serta doa pada malam itu. Sebab ayahku berkata bahwa doa di malam nisfu Sya'ban dikabulkan. Aku bertanya, orang-orang mengatakan bahwa malam itu adalah malam peneguhan ikrar. Betulkah? Beliau menjawab, malam ikrar itu adalah malam qadar di bulan Ramadan. Ya, ini bersumber dari Fadhailus Syahri Rajab Sya'ban wa Ramadan halaman 40. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Jadi bagi yang kuat boleh melaksanakan sholat Ja'far at-Thayyar. Diriwayatkan bahwa Jibril pembawa wahyu berkata kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, hidupkanlah malam ini
dan perintahkan umatmu untuk menghidupkannya serta mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan di dalamnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Kemudian dalam Wasail Syiah juz 5 halaman 138 Kanjeng Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man ahya lailatal id wa lailatan nisf min Sya'ban lam yamut qalbuhu yauma tamutul qulub." Barang siapa menghidupkan malam Id dan malam nisfu Sya'ban, hatinya tidak akan mati pada hari ketika hati-hati mati. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Kemudian Imam Ali bin Musa Ar-Ridho salatullah salamullah alaih dalam Wasail Syiah juz 8 halaman 110 diriwayatkan bersabda, "Kana Aliyun alaihissalam la yanamu thalatha layalin." Dahulu Ali alaihissalam, maksudnya Imam Ali ini, tidak tidur di 3 malam. Lailata thalathin wa isrina min syahri Ramadan, malam ke-23 dari bulan Ramadan, wa lailatal fitr, dan malam Idul Fitri, wa lailatan nisfi min Sya'ban, dan malam nisfu Sya'ban. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Apa saja keutamaan malam nisfu Sya'ban? Dalam Misbahul Mutahajjid, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda tentang malam nisfu Sya'ban dalam Misbahul Mutahajjid halaman 842. Di dalamnya rezeki-rezeki dibagikan, ajal-ajal ditetapkan, dan nama-nama para haji dituliskan. Dan Allah menurunkan para malaikat dari langit menuju bumi di Makkah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Warzuqna fid dunya syiaratahum wa fil akhirati syafaatahum. Wa fil lana dzunubana kullaha bihaqqi Muhammadin. Para pemirsa Majulah Jambi TV yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam Barokatul Muhammadiyah. Mudah-mudahan Allah mengaruniakan kita kesabaran dan kekuatan darinya sehingga kita termasuk orang-orang yang mampu menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Tapi sebelumnya mungkin ada satu hal yang sangat penting yang ingin saya bacakan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diriwayatkan bersabda, "Inna Allah Ta'ala yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban ala khalqih." Sesungguhnya Allah Ta'ala pada malam nisfu Sya'ban memperhatikan amal para hambanya. Fayaghfiru li jami'i khalqih. Lalu ia mengampuni seluruh makhluknya. Illa, kecuali li musyrikin, untuk orang musyrik, au musyahin, atau pembenci. Ya, mungkin makna lain dari musyahin ini selain pembenci, pendengki. Ini dari Al-Mu'jam Al-Kabir juz 20 halaman 109. Luar biasa ya. Jadi ada dua jenis manusia yang tidak akan beroleh ampunan pada malam yang sangat mulia ini. Pertama adalah musyrik. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan pada kita untuk selalu menjadi muwahhid dan terhindar dari kemusyrikan sampai akhir kehidupan kita. Dan ini bukan hal yang mudah ya. Mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan qalbun salim, hati yang di dalamnya tidak ada apapun kecuali kerinduan kepada Allah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Yang kedua adalah pembenci atau pendengki. Ini tidak akan diampuni juga pada malam ini. Mudah-mudahan Allah menghilangkan hati kita dari menyimpan berbagai kebencian pada sesama manusia, pada sesama makhluk, kecuali kebencian atau hal-hal yang memang diperintahkan oleh Allah untuk tidak disukai, seperti kita membenci kezaliman, membenci penindasan, dan lain-lain, dan menghindarkan kita menjadi orang yang hasad,
yang iri hati dengan keberhasilan dan kebahagiaan orang lain, bahkan ingin merusak kehidupan mereka. Na'udzubillah min dzalik. Siapapun mereka itu. Ini adalah termasuk hal-hal yang kalau mengikuti guru yang kita sayangi dan kita cintai, yang mudah-mudahan Allah luaskan seluas-luasnya kuburnya pada malam ini, Ustadz Jalal. Mudah-mudahan Allah luaskan kubur beliau beserta Bunda S. Kartini, Teh Feli, dan guru-guru kita yang lain ya. Kedengkian itu adalah termasuk hal-hal yang membakar taman surga kita, yang membuat amal tidak pernah bisa naik ke langit. Dan ternyata kedengkian, kebencian ini juga merupakan hal yang menghalangi kita beroleh maghfirah di hari yang sangat mulia ini. Kemudian dalam tarikh Dimash disebutkan bahwa Rasulullah SAW pada malam nisfu Sya'ban bersujud dalam doanya seraya berseru, A'udzu bi'afwika min uqubatik. Aku berlindung dengan ampunanmu dari siksamu. Wa a'udzu biridhoka min sakhatik. Dan aku berlindung dengan keridhaanmu dari murkamu. Wa a'udzu bika minka. Dan aku berlindung denganmu darimu. Ya dzal jalali wal ikram. Doa ini sungguh luar biasa ya. Doa yang sangat tinggi kandungan ma'rifatnya, dan mungkin suatu saat kita perlu mengkaji doa ini khusus dalam satu atau beberapa kali pertemuan. Dan doa ini dikutip oleh Ustadz Jalal 3 fase, kalau nggak salah ya, 3 kalimat awalnya itu dikutip Ustadz Jalal dalam buku Doa dan Kebahagiaan. Silahkan di cross check. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ajil farajahum. Para pemirsa Majulah Ijabi TV yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam Barokatul Muhammadiyah. Di antara amal-amal yang paling utama bagi seorang mukmin adalah menanti kehadiran Imam Zaman. Dengan sabar dan tidak bergeser pada keyakinan-keyakinan agama kita, dan senantiasa berusaha melaksanakan berbagai ketaatan dan meninggalkan maksiat sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi dan keluarganya suci Shallallahu Wasallam Alaihi. Diriwayatkan dalam Ikmaluddin, Abdurrahman bin Sulaid mengatakan, berkata Al-Husain bin Ali alaihissalam, ada 12 pemandu dan pemimpin dari kalangan kami. Yang pertama adalah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, sementara yang terakhir adalah orang ke-9 dari putra-putraku, dan dialah imam penegak kebenaran. Allah akan menghidupkan kembali bumi setelah matinya. Dia akan meninggikan agama kebenaran melalui Al-Qaim, sehingga agama kebenaran mengatasi semua agama meskipun orang-orang musyrik tidak suka. Dia akan menjalani kehidupan gaib, dan karena itu kaum demi kaum akan ingkar. Namun banyak juga yang akan memegang teguh agama. Mereka akan mendapat penganiayaan dan akan ditanya, kapan janji ini jadi kenyataan seandainya kamu memang benar? Ingatlah, orang yang tetap memegang teguh agama ketika Al-Qaim menjalani kehidupan gaibnya, meskipun terjadi penganiayaan dan pemalsuan, maka dia berada dalam posisi seorang prajurit di jalan Allah di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Jadi menanti kehadiran Imam Zaman dengan setia itu pahalanya sungguh luar biasa. Sangat tinggi sekali, dan memang bukan merupakan hal yang mudah bersabar dalam menanti kehadiran Imam Zaman. Sebagaimana antara Nabi Musa sallallahu alaihi berdoa hingga tenggelamnya Fir'aun itu 40 tahun. Dan kita tahu berabad-abad perjuangan dari Nabiullah Nuh sallallahu alaihi dengan pengikut yang sangat sedikit sampai datangnya banjir besar.
ternyata umat Islam ini diuji dengan ujian yang tidak kalah, menanti kehadiran imamnya, kehadiran fisik ya, walaupun beliau telah hadir, sudah lahir dan sekarang ada dalam kehidupan sedang gaib ya. Saya akan bacakan potongan dari riwayat dari Ikmaluddin dari Yunus bin Abdurrahman yang meriwayatkan dari Musa bin Ja'far salatullah salamualaihi alaih. Salah satu bagiannya Imam Musa salatullah salamualaihi alaih bersabda, berbahagialah kaum Syiah, orang-orang yang setia mencintai kami sepanjang rentang kehidupan gaib kami, yang akan tetap mencintai kami dan tetap membenci musuh-musuh kami. Mereka adalah bagian dari kami dan kami adalah bagian dari mereka. Mereka ridho menerima kami sebagai imam-imam dan kami ridho menerima mereka sebagai Syiah. Berbahagialah mereka, demi Allah mereka bersama kami dalam barisan kami pada hari kiamat. Jadi para penanti imam zaman yang setia ini derajatnya demikian hebat. Karena di dalam riwayat ini Imam Musa Al-Kazim salatullah salamualaihi alaih mengatakan mereka adalah bagian dari kami dan kami adalah bagian dari mereka. Ini maknanya kira-kira adalah bahwa orang yang setia menanti kehadiran imam zaman adalah para wali dari Ahlul Bait Nabi salatullah salamualaihi alaih. Ada hubungan walayah antara mereka yang sudah tidak terpisahkan lagi. Ini dalam pembahasan Risalah Al-Walayah, ini mencapai luhuk bi imamihim, yang tidak lain adalah tingkat tauhid yang tertinggi. Dan dari Ikmaluddin juga, dari Abdul Azim Al-Hasani, ini beliau meriwayatkan dari Muhammad Al-Jawad, Imam Muhammad Al-Jawad salatullah wassalamu alaih. Saya ambilkan potongannya. Imam Muhammad Al-Jawad salatullah wassalamu alaih diriwayatkan bersabda, sebaik-baik amal Syiah kami adalah mengantisipasi, menantikan dan mengharapkan keselamatan. Ini kalau pemahaman saya tidak lain adalah mengharapkan al-faraj, mengharapkan munculnya imam zaman, ajalallahu farajahu syarif. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadinil muhtar wa ali muhtar. Jadi salah satu amal terbaik kita juga di malam nisfu Sya'ban ini tidak lain adalah mengharapkan kehadiran imam zaman ajalallahu farajahu syarif dan mengenang kelahiran beliau dan mengharapkan kehadiran beliau yang segera memenuhi bumi dengan keadilan. Dan selama itu kita mesti mempersiapkan terutama diri kita sendiri dan keluarga kita dengan memperbaiki diri terus-menerus, menambah ilmu kita, mencoba mengamalkan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi dan Ahlul Bait yang suci Salatullah Wassalamullah alaihim. Mudah-mudahan melalui amalan-amalan nisfu Sya'ban yang mulia ini Allah karuniakan kepada kita kesabaran seorang penanti yang sejati, kesabaran seorang pecinta yang sejati yang menanti biji matanya, menanti kekasih hatinya, menanti junjungannya, kesabaran seorang anak yang menanti ayah rohaninya, kesabaran seorang anak yang tahu bahwa ayah rohaninya ini ada dalam kegaiban, selalu menatap kita, selalu mendoakan kita, selalu menyinari dengan sinarnya bagi kita semua. Dan mudah-mudahan Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang mengizinkan kita bertemu dengan Yusufnya Ali Muhammad, yakni Muhammad bin Hasan, Imam Muhammad bin Hasan Al-Mahdi Al-Muntadhar salatullah wassalamullah alaih ajalallah farajahu syarif. Dan melaluinya mudah-mudahan kita beroleh makom kesabaran yang akan
dipenuhi pahalanya oleh Allah tanpa hisab. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Warzuqna fid dunya syiaratahum wa fil akhirati syafaatahum wa fil lana dzunubana kullaha bihaqi Muhammadin wa ali Muhammad. Marilah kita kirimkan seluruh pahala dari kajian malam Jumat nisfu Sya'ban yang mulia ini dan seluruh pahala amalan malam nisfu Sya'ban yang mulia bagi Nabi besar sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya yang suci sallallahu alaihim dan dzurriyyatnya dan kaum muslimin muslimat mukminin mukminat seluruhnya terkhusus Imam Zaman ajalallahu farajahu syarif pula pada leluhur Nabi yang maksum dan para nabi, para rasul, para siddiqin, para wali, para aulia, para ulama al-mukhlisin al-muhibbin bi Muhammadin wali tahirin terkhusus Ustaz Jalal, Bu Iskartini, Tafali, Syed Husain al-Absi, Syed Aib As-Sekaf, Syed Sekaf al-Jufri dan seluruh yang kita baca kitab-kitabnya Alama Muhammad Husain Toba-Tobai, Syed Ruhullah al-Musawi, Ayatullah Muhammad Rai Syahri dan seluruh guru-guru kita yang lain pula bagi kedua orang tua kita baik yang masih ada maupun yang telah meninggalkan kita, andai tolong kita dan seluruh sahabat-sahabat kita semuanya yang telah meninggalkan kita, dan mudah-mudahan yang berhutang Allah segera tunaikan hutangnya, yang memiliki dosa Allah segera ampuni dosa-dosanya walaupun itu adalah dosa-dosa besar, dan mudah-mudahan Allah ringankan penderitaan kaum muslimin dan kaum mukminin terkhusus kaum muslimin mukminin di Filistin, di Irak, di Iran, di Syam, di Yaman dan di berbagai tempat di penjuru dunia. Mudah-mudahan pula yang sakit beroleh kesembuhan dari Allah. Terkhusus saya minta doa dari para jamaah untuk ibu saya Setianingsih binti Rustamaji yang sedang sakit di Kota Malang. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan berikan kesembuhan yang terbaik dan segera bergabung kembali bersama kita. Dan bagi seluruh yang memiliki hak atas kita semua, pahala semua kajian kita dan malam nisfu Sya'ban ini, lebih khusus lagi seluruh ahli kubur dari kaum mukminin mukminat muslimin muslimat. Al-Fatihah tasbih wa salawat wa salam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa sholli ala Muhammad wa ali. Allahumma adkhil ala ahlil kuburi surur. Allahumma ahli kula fakir, Allahumma asfi kula jai, Allahumma aksu kula uryan. Allahumma qibana kula madinah, Allahumma farid san kuli makrib, Allahumma rutta kula qarib. Allahumma fukha kula asir, Allahumma aslih kula fasid min umuril muslimin. Allahumma aslih kula fasid min umuril muslimin. Allahumma asfi kula marid. Allahumma sudda fakrana bihinak. Allahumma qayyir su'a khalidna bi husni halik. Allahumma qti anna tayna wahnina minal fakari naka ala kulli syai'in qadir. Waj'al akhir akibatana khairan. Allahumma ja'al akhir akibatana khairan. Allahumma ja'al akhir akibatana khairan. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa ighfir lana dzunubana kullaha bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alayka ya Aba Abdillah wa alal arwahi lati khalat bi finaik. Alaika minni salamullah abadan ma baqitu wa baqiya lail wa nahar wa la ja'alahu Allahu akhirul ahdi min lisyaratikum. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala auladil Husain wa ala ashabil Husain wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.